capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Manchester United sepakat lepas Anthony Elanga ke Borussia Dortmund. Benarkah demikian? Anthony Elanga nampaknya tidak akan melanjutkan perjalanannya di sisa musim 2022-2023 ini bersama Manchester United. Sang winger dilaporkan akan pindah ke Jerman untuk bergabung dengan Borussia Dortmund. Elanga adalah salah satu produk akademi Manchester United. Sejak 2 musim yang lalu dia mulai sering dilibatkan di dalam tim utama Setan Merah. Namun di musim 2022-2023 ini, sang winger mulai tersingkir dari skuad Setan Merah. Jam bermainnya mulai menipis setelah Alejandro Garnacho dan Anthony lebih banyak diberi kesempatan bersama bermain oleh Erik ten Hag. Romano mengklaim bahwa Elanga akan cabut dari Manchester United di musim dingin ini. Dia akan pindah ke Jerman untuk bergabung dengan Borussia Dortmund. Menurut laporan tersebut, Borussia Dortmund sudah mendekati Elanga sejak awal tahun kemarin. Sang winger dikabarkan tertarik dengan ajakan dari klub Bundesliga tersebut. Sang winger merasa butuh jam bermain demi perkembangan karirnya. Dortmund berani memberikan jaminan tersebut kepada sang winger. Elanga juga terkesan dengan rekam jejak Dortmund dalam mengasah pemain muda. Jadi dia berharap bisa meningkatkan karirnya di Jerman. Laporan tersebut mengklaim bahwa Elanga kini sudah bersepakat dengan Dortmund untuk pindah ke Signal Iduna Park. Dan kini mereka sedang menunggu keputusan dari Manchester United. Dia dikabarkan akan pindah ke Dortmund dengan status pemain pinjaman. Namun belum diketahui apakah Dortmund memiliki opsi untuk membelinya secara permanen di akhir musim nanti ataupun tidak. Dortmund dilaporkan saat ini masih berdiskusi dengan menunggu keputusan untuk melanjutkan proses administrasinya bersama United. Transfer ini dilaporkan tidak lama lagi akan segera disahkan. Menurut laporan yang beredar di Inggris, sebelum Dortmund datang, Everton lebih dahulu mengajak Elanga untuk pindah. Namun sang winger diklaim tidak tertarik bergabung dengan The Toffees sehingga dia menolak pindah ke Goodison Park. Pujian untuk Aaron Wan-Bissaka, tanpanya Manchester United bakal kalah melawan Crystal Palace. Sebuah pujian diberikan Wilfried Zaha pada Aaron Wan-Bissaka. Penyerang Crystal Palace tersebut menyebut bahwa Manchester United harus bersyukur memiliki bek seperti dirinya. Pujian itu disampaikan Zaha setelah pertandingan Crystal Palace melawan Manchester United. Dalam duel yang digelar di Selhurst Park tersebut, The Eagles berhasil menahan imbang sang tamu dengan skor 1-1. Di menit-menit akhir, Crystal Palace sebenarnya nyaris mencetak gol kedua mereka. Melalui serangan balik, Wilfried Zaha lolos dari jebakan offside dan berhasil berhadapan 1 lawan 1 dengan David De Gea. Namun Aaron Wan-Bissaka pada saat itu berani mengejar Zaha dan melepaskan tackle yang presisi di kotak penalti sehingga bola berhasil dihalau keluar dari area kotak penalti tersebut. Kepada Sky Sport, Zaha menyebut bahwa pada momen tersebut dia cukup percaya diri untuk mencetak gol. Dia menyebut bahwa dia berada dalam posisi yang bagus sehingga dia pede bisa menaklukkan David De Gea pada saat itu. Jika pemain lain yang menjaga saya pada saat itu, saya yakin saya bisa lolos dan mencetak gol, ujar Zaha. Zaha menyebut bahwa dia punya firasat tidak enak setelah mengetahui Aaron Wan-Bissaka yang mengejarnya saat itu. Dia menyebut bahwa mantan rekan setimnya tersebut punya kemampuan bertahan yang bagus dan itu dia buktikan di momen tersebut. Pada saat saya berlari ke kotak penalti mereka, saya sedikit menoleh ke belakang. Pada saat itu terbesit di pikiran saya, ya Tuhan, Aaron datang mengejar saya. Dia satu-satunya pemain yang mampu membuat tackle yang akurat seperti itu. Jadi ya, dia melakukan tackle yang luar biasa pada saat itu, ungkap Zaha. Wan-Bissaka di awal musim kemarin kehilangan tempatnya di skuad United. Namun perlahan tapi pasti dia berhasil merebut kembali tempatnya. Seusai Piala Dunia, dia tampil reguler di sisi kanan pertahanan United dan dia berhasil memberikan performa yang impresif bagi Setan Merah. Mantap, Alejandro Garnacho sepakati kontrak baru di Manchester United. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Winger muda mereka Alejandro Garnacho dilaporkan sudah mencapai kata sepakat dengan untuk bertahan di Old Trafford. Garnacho menjadi sosok rising star di skuad Manchester United pada musim ini. Winger 18 tahun itu mulai banyak dilibatkan di tim utama United dan dia juga memberikan dampak yang bagus bagi Setan Merah.
Manajemen United sejak awal musim kemarin mencoba untuk memagari Garnacho dengan kontrak baru. Namun proses negosiasi antara kedua belah pihak berjalan dengan alot. Dilansir dari Time Sport, usaha Manchester United membuahkan hasil yang manis. Alejandro Garnacho dilaporkan sudah bersepakat untuk bertahan di Manchester United. Menurut laporan tersebut, Manchester United berhasil meyakinkan Garnacho untuk menaikkan kontrak jangka panjang di Old Trafford. Dia diberi tawaran kontrak berdurasi 6 tahun. Alhasil dia akan membela United hingga tahun 2029 mendatang. Selain itu ada opsi perpanjangan otomatis selama 1 tahun dalam kontraknya, sehingga dia bisa membela United hingga tahun 2030. Laporan itu mengklaim salah satu kunci keberhasilan United untuk mempertahankan Garnacho karena mereka menaikkan tawaran gaji untuk sang pemuda. Awalnya United menawari gaji sebesar 20.000 pound sterling pada pekan. Namun Garnacho menolak tawaran tersebut karena dianggap terlalu rendah menurut agennya. Tawaran terbaru United berada di angka 30.000 pound sterling per pekan plus sejumlah bonus performa dan juga gol. Alhasil Garnacho sepakat untuk menaikkan kontrak di Manchester United. Laporan tersebut mengklaim bahwa saat ini United dan agen Garnacho sedang membereskan detail-detail dalam kontrak sang pemuda. Kedua pihak diyakini tidak akan lama lagi untuk mengumumkan peresmian kontrak baru Garnacho tersebut. Erik ten Hag ingin Manchester United kill the game lebih awal. Manajer Manchester United Erik ten Hag kecewa dengan kegagalan merebut poin penuh melawan Crystal Palace. Dia menyebut setan merah tidak maksimal dalam memanfaatkan peluang sehingga mereka gagal menang di laga kemarin. Dini hari kemarin, Manchester United berhadapan dengan Crystal Palace di Selhurst Park. Tampil dominan sejak awal laga, setan merah unggul lebih dahulu melalui gol dari Bruno Fernandes. Namun sayang gawang United bobol menjelang akhir babak kedua. Tendangan bebas Michel Olise di injury time membuyarkan kemenangan setan merah. Ten Hag menilai performa buruk yang sebenarnya tidak buruk-buruk amat di laga tersebut. Saya rasa kami membuat beberapa peluang yang bagus dan kami juga menciptakan gol yang bagus juga, ujar Erik ten Hag kepada United TV. Ten Hag menyebut bahwa United seharusnya lebih tajam di babak kedua karena dia menyebut unggul 1-0 melawan tim sekelas Crystal Palace itu bukanlah skor yang aman. Di babak kedua, saya rasa kami bermain dengan baik. Kami mengontrol pertandingan. Kami seharusnya bekerja lebih keras di babak kedua, karena jika kami bisa unggul 2-0, maka pertandingan akan menjadi milik kami. Namun karena kami tidak melakukan itu, kami dihukum di menit-menit akhir pertandingan, ungkap Erik ten Hag. Ten Hag menyebut Manchester United tidak bisa berlarut-larut kecewa atas hasil tersebut. Dia menilai harus memilih perjalanan dari hasil imbang tersebut. Jika Anda unggul dalam 2 menit sebelum pertandingan berakhir, maka akan sulit bagi tim Anda untuk bereaksi. Kami sebenarnya bisa lolos 2-1 melalui peluang Casemiro, sambung Erik ten Hag. Namun apa yang terjadi, sudah terjadi dan kami harus memetik hikmah dari laga ini. Kami harus bekerja keras untuk menciptakan gol kedua, ungkap Erik ten Hag. Berkat tambahan 1 poin ini, Manchester United naik di peringkat 3 klasemen sementara IPL musim ini. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.